Eureka Women bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Satya Bumi, Walhi Sumatera Utara dan Green Justice Indonesia menggelar acara nonton bareng film dokumenter Teles Breat dan diskusi mengenai perempuan dalam isu dan kebijakan publik di Cafe Tre Angelo Cafe di kawasan Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023. Nampak puluhan orang dari masyarakat umum, jurnalis, aktivis lingkungan hidup, hingga mahasiswa ikut dalam acara nobar dan diskusi tersebut. Hadir beberapa narasumber, seperti Christopher Alexander, sebagai pemerhati isu perempuan dan anak, Aisyah Syabaniati. Finalis Eureka Women Self Positivity serta dipandu moderator cantik Mirna Suryo. Teles Breat merupakan sebuah film dokumenter yang diproduseri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Satya Bumi, Walhi Sumatera Utara dan Green Justice Indonesia. Film ini berkisah tentang banyak kekayaan alam ekosistem di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara namun kini dipenuhi banyak industri dan terjadi pencemaran sungai. Film ini juga menceritakan bagaimana menurunnya pendapatan seorang ibu yang terbiasa menangkap ikan di sungai untuk menambah pendapatan dalam keluarganya, namun pendapatannya menurun karena ikan di sungai tersebut kini sudah tidak ada. Mirna Suryo, selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini dirangkai dalam merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 sekaligus merayakan Hari Orang Utan Sedunia. Direktur Utama Eureka Women itu berharap agar para perempuan ikut terlibat aktif dalam mengangkat isu lingkungan hidup maupun dalam penentuan kebijakannya. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat krusial dalam keluarga dan lingkungan terdekatnya mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Eureka Women mengadakan acara nobar nonton bareng The Last Breath hari ini karena menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 dan kebetulan besok tanggal 19 Agustus adalah Hari Orang Utan Sedunia. Jadi di sini kami berusaha memberdayakan perempuan agar juga terlibat secara proaktif dalam isu-isu dan kebijakan lingkungan hidup, dan kebetulan filmnya ini juga mengenai lingkungan hidup ya, tentang ekosistem Batang Toru. Kalau tadi kita bisa lihat di film ya bahwa ekosistem Batang Toru itu menjadi salah satu fokus perhatian gitu karena di situ banyak terdapat kekayaan biodiversitas sebenarnya untuk lingkungan hidup. Tetapi di situ banyak industri gitu ya, termasuk tadi ada pencemaran sungai yang diduga datang dari pertambangan emas seperti itu. Nah, jadi memang di sini kita juga lihat ada peranan seorang perempuan ya, tadi Ibu Juni sebagai warga lokal yang dia merasakan secara langsung tuh dampaknya bahwa tadinya dia bisa menangkap ikan untuk tambahan penghasilan keluarganya lumayan banyak, dan sekarang sudah tidak ada ikan di Sungai Batang Toru. Pertambangan itu ya, jadi memang itu dampak yang dirasakan langsung, dan tadi yang bersaksi adalah seorang perempuan ya, karena perempuan itu kan sangat dekat dengan urusan domestik ya, jadi masalah perut gitu perempuan biasanya yang ngatur gitu. Jadi memang perempuan ini harus bersuara karena dia memang yaitu tadi ya, sesuai dengan PBB bahwa 80% dampak dari climate change, perubahan iklim itu akan dirasakan oleh perempuan. ya. Harapan dari diputarnya film tadi, kemudian juga dari Eureka Women gitu ya, dengan campaign perihal lingkungan ini dan hubungannya dengan perempuan ini seperti apa Mbak? Harapannya bahwa perempuan bisa terlibat secara aktif dalam urusan lingkungan hidup, tidak hanya terbatas pada urusan domestik dan edukasi, tapi juga pada urusan advokasi. Karena sebenarnya lingkungan hidup itu sangat terbantukan oleh peranan perempuan. Tapi kalau kita bisa lihat, banyak isu-isu lingkungan hidup itu bukan perempuan yang mengangkat gitu isu-isu itu. Nah, jadi memang sudah saatnya perempuan bisa lebih bersuara. Saya ingin menambahkan perempuan itu memang harus berperan aktif, banyak wawasan, dan juga dia harus punya inisiatif gitu, yang kreatif tadi saya bilang. Jadi dia juga harus jadi untuk kita melawan untuk lebih bisa vokal ya, bisa vokal itu kita harus lebih
smart gitu kan, dan kita harus berperan aktif dalam melihat kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dengan melihat keberlangsungan pembangunan seperti apa, dan kita harus melihat juga ekosistemnya seperti apa, rusak atau tidak. Tadi juga dilihat kan di Batang Toru itu banyak lahan yang sudah dihabis gitu kan untuk PLTA tadi gitu kan. Jadi banyak sekali ekosistem yang di sana itu terganggu, apalagi dengan spesies-spesies di sana juga sudah berkurang jadinya. Nah itu kita sebagai perempuan juga harus vokal, kita harus bersuara. Mungkin kita dengan viral mungkin kita bisa membantu mereka yang di sana di Batang Toru untuk mengurangi, untuk bisa jadi untuk melihat keadilan advokasi kita. Jadi kita bisa menambahkan beberapa keputusan dari kita sendiri. Apa sih sebetulnya yang menjadi problem selama ini, kenapa perempuan seolah-olah ya jadinya tidak terlalu terlibat dan dilibatkan dalam urusan lingkungan hidup ini gitu ya, dan selama mungkin ada di lapangan pernah berbicara dengan para perempuan, kendalanya itu apa bisa banyak? Ya itu, jadi tadi perempuan itu kan balik lagi dia akan terpengaruh dengan pernyataan dan pertanyaan. Jadi saat orang lain menganggap tadi saya bilang ngapain sih di hutan, ngapain sih ngurusin hutan gitu kan, dia akan down gitu. Nah jadi disitulah kita terlihat tidak berperan aktif dan kita hanya jadi domestik aja. Padahal kita bisa tuh dengan kita keluar dari nanti saya bisa nih gitu kan, saya nggak akan menghiraukan dengan omongan itu, kita bisa jadi ke publik gitu. Ya, apakah ini juga hubungannya jadinya dengan budaya patriarki? Ya, begitu. Jadi balik lagi kitanya yang harus memprotek itu, dan kita sendiri yang harus bisa vokal, kita sendiri yang harus bisa tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang itu, dan kita harus terus maju. Pasti akan ada patriarki dan pasti ada, kita namanya bersinggungan juga ya dengan orang-orang, bekerja sama juga dengan laki-laki gitu kan, dan kita harus bisa ada sih namanya, kita bukan membatasi, jadi kita juga harus berani vokal juga untuk bilang tidak dan bilang membantah itu semua gitu sih. Dan sudah saatnya bahwa perempuan-perempuan sekarang ini sudah nggak saatnya lagi menjadi subjek, sudah tidak objek tapi menjadi subjek gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita harus vokal, kita harus berani ngomong gitu loh. Dan sesama perempuan itu juga support gitu, jangan saling menjatuhkan sesama perempuan. Lihat dong, sister membantu sister, woman support woman gitu, dan laki-laki juga harus support woman gitu, laki-laki support perempuan.